Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Fitria Harifah, NIM 0620 13 14 30 26. Di sini saya akan memperagakan 3 kasus distokia dan 1 teknik flashing transfer embryo. Yang pertama yaitu kasus distokia dengan kedudukan situs transversoventral dengan posisi cephalorhizal sinister dan habitus kaki semuanya menekuk. Hambatannya, diameter si fetus lebih besar daripada diameter pelvis inlet dan os frontalis dari fetus terhadap os ilium sinister dari induk. Juga os pubis dari fetus terhadap os ilium dexter dari induk, dan ekstremitas yang tidak dapat diraih semuanya. Pertolongan pertama, kita akan mengubah situs dari fetus ini menjadi longitudinal anterior dengan cara yang pertama kita retropulsi scapula dan radius ulna. Kemudian kita retropulsi karpal, kita traksi metakarpal sehingga kita dapat meraih kuku dari si fetus, sehingga kita dapat melakukan fiksasi pada kaki depan fetus. Kita lakukan gerakan yang sama pada kaki yang sebelahnya. Selanjutnya kita retropulsi kedua kaki belakang hingga memasuki rongga abdomen dari induk. Sambil kita retropulsi kaki belakang atau bagian belakang dari si fetus, maka kita lakukan traksi kedua kaki depan si fetus. Jika sudah seperti ini dengan posisi longitudinal anterior, maka kita dapat meretropulsi os frontalis dari fetus dan kita raih mandibula si fetus. Setelah sudah kita raih mandibula, maka kita dapat melakukan fiksasi pada kepala fetus. Jika sudah difiksasi, maka sekarang kita akan rotasi 90 derajat searah dengan jarum jam agar posisi si fetus menjadi normal. Kita lakukan silang dengan bantuan kayu. Jika sudah posisi seperti ini, maka kita lakukan diagnosa hidup atau mati si fetus. Kemudian kita tarik paksa. Kasus yang kedua yaitu kasus distokia dengan kedudukan yaitu situs transversodorsal dan posisi cephalorhizal dexter, habitus ekstremitas dan leher menekuk. Kemudian untuk hambatannya yaitu diameter si fetus lebih besar daripada diameter pelvis inlet. Kemudian os frontalis dari fetus terhadap os ilium dexter induk dan os pubis dari si fetus terhadap os ilium sinister dari induk. Kemudian tidak ada ekstremitas yang kita dapat raih. Untuk pertolongannya yaitu yang pertama kita retropulsi thoracalis si fetus, kemudian kita lakukan fiksasi. Kita fiksasi di thoracalis bagian belakang skapula.
retropulsi leher fetus dan kita lakukan fiksasi. Kita lakukan traksi tali dan meretropulsi tali yang ada di leher hingga os frontalis dari fetus menyentuh os ilium dari si induk. Jika sudah, maka kita dapat meretropulsi os frontalis dan kita raih mandibula si fetus. Kemudian kita lakukan fiksasi pada kepala fetus. Jika sudah pada posisi seperti ini, maka kita dapat mendiagnosa apakah si fetus sudah mati atau belum. Dan selanjutnya kita lakukan retropulsi scapula dan kita traksi radius ulna, kemudian kita retropulsi karpal dan kita traksi metakarpal sehingga kita dapat menggenggam kuku dari si fetus. Setelah itu kita lakukan fiksasi. Kita lakukan gerakan yang sama pada kaki yang satunya. Setelah seperti ini, maka kita dapat melakukan traksi dan kita rotasi 90 derajat searah dengan jarum jam agar posisi si fetus normal longitudinal anterior. Jika posisi sudah normal, maka kita dapat tarik paksa. Kasus yang ketiga yaitu dengan kasus distokia fetalis dengan situs longitudinal anterior, posisi dorsosakral, habitus thoracocervicalis. Kemudian untuk hambatannya yaitu os frontalis dan leher si fetus terhadap os pubis dari induk. Kemudian untuk pertolongan pertamanya kita dapat lakukan fiksasi pada kaki fetus. Setelah itu kita dapat retropulsi leher, kemudian kita lakukan fiksasi. Kita dapat melakukan secara bergantian dengan cara kita meretropulsi si os frontalis dan traksi kaki bagian depan. Jika os frontalis dari fetus telah menyentuh os pubis dari induk, maka kita dapat melakukan retropulsi os frontalis dan traksi mandibula. Setelah itu kita dapat mendiagnosa apakah fetus tersebut hidup atau mati. Kemudian jika sudah seperti ini, posisi sudah normal, kita dapat lakukan tarik paksa. Selanjutnya yaitu yang terakhir, saya akan memperagakan teknik flashing pada transfer embrio. Yang pertama, kita masukkan sapi ini dalam kandang penjepit. Kemudian kita lakukan epidural anestesi. Setelah sapi teranestesi, maka kita lakukan eksplorasi rektal untuk mengeluarkan feses yang ada di rektum.
Kita keluarkan feses yang ada di rektum hingga bersih. Kemudian sambil mengeluarkan, kita raba kornua uteri dan kita temukan corpus luteum manakah yang paling banyak, kanan atau kiri. Jika kita sudah menentukan corpus luteum yang mana yang paling banyak, maka keluarkan tangan kita dari rektum dan kita buang sarung tangan ini. Setelah itu, kita bersihkan sisa-sisa feses yang menempel pada rektum, pada vagina, pada vulva dan sekitarnya. Kemudian kita fiksasi ekor. Setelah itu, asisten membantu untuk memasangkan Foley kateter dengan stilet agar lurus dan kaku. Kemudian operator menggunakan glove plastik yang baru. Tangan yang satunya masuk ke dalam rektum dan yang satunya memasang cervix dilatator untuk membuka cervix. Setelah itu, kita masukkan Foley kateter melalui vulva, vagina, cervix, kemudian corpus dan cornua uteri. Kita masukkan pada salah satu cornua uteri. Jika sudah tepat, maka beri suntikan udara agar balon Foley kateter mengembang. Jika sudah, maka kita dapat melepaskan stilet. Apabila sudah, maka kita dapat memasang konektor T pada pangkal Foley kateter. Kemudian kita pasang selang inflow dan outflow. Kita klem kedua pangkal selang. Selang inflow kita hubungkan dengan botol media, sedangkan selang outflow kita hubungkan dengan botol penampung. Kemudian kita dapat buka klem dari selang inflow agar cairan media dapat masuk ke dalam cornua uteri. Sambil begitu, kita dapat memijat dan menggoyang-goyang cornua uteri agar embrio dapat terbilas dengan baik, dengan sempurna. Setelah itu, kita buka klem selang outflow dan kita tutup selang inflow. Kita biarkan cairan masuk ke dalam botol penampung. Setelah sudah, kita dapat melepas alat-alat ini dan menyedot udara yang ada di Foley kateter. Kemudian Foley kateter kita lepas. Kita dapat melakukan langkah-langkah yang sama pada kornua sebelahnya. Jika sudah, maka teknik transfer embrio sudah selesai. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.